Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Fitriani Agustin dari kelas non-reguler I semester 5 akan mempresentasikan tentang metode regresi dari mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Untuk materi yang pertama yaitu definisi regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Kemudian, tujuan analisis regresi yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel, tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Untuk yang keempat yaitu jenis analisis regresi. Yang pertama yaitu ada regresi linear yang dibagi menjadi dua macam, yaitu regresi linear sederhana yakni satu variabel. Yang kedua yaitu regresi linear berganda yakni banyak variabel. Untuk yang keduanya yaitu regresi non-linear yaitu regresi eksponensial. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana yang akan dilanjutkan dengan studi kasus agar lebih mudah dipahami. Berikut adalah studi kasus dari metode regresi, di mana Y adalah sebagai penjualan dan X sebagai promosi. Maka kita harus mencari dulu regresi tersebut, yaitu mencari dulu B dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kemudian dimasukkan N-nya 30, sigma XY-nya yaitu 128.960, dikurangi sigma X-nya yaitu 592, dikali sigma Y yaitu 5.920, dibagi N-nya 30, dikali sigma X kuadrat yaitu 12.896, dikurangi sigma X dikuadratkan yaitu 592 kuadrat. Maka mendapatkan hasil 30 dikali 128.960 yaitu hasilnya 3.868.800, dikurangi hasil dari perkalian 592 dikali 5.920 yaitu 3.504.640, kemudian dibagi 386.880, hasil dari perkalian 30 dikali 12.896, dikurangi 350.464, hasil dari 592 dikuadratkan. Kemudian mendapatkan hasil 364.160 dibagi 36.416. Kemudian B-nya adalah 10. Setelah mencari B, maka kita harus mencari A dengan rumus yaitu sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Kemudian dimasukkan sigma Y-nya yaitu sebesar 5.920 dikurangi B-nya yaitu sebesar 10 dikali sigma X yaitu sebesar 592, kemudian dibagi N yaitu jumlah data yaitu sebesar 30. Kemudian sama dengan 5.920 dikurangi 5.920, hasil dari perkalian 10 dikali 592 dibagi 30. Kemudian mendapatkan hasil 0/30, maka hasilnya A itu adalah 0. Maka akan didapat persamaan untuk mencari prediksi di tahun berikutnya yaitu Y31 sama dengan A ditambah BX sama dengan A-nya yaitu 0 dan B-nya yaitu 10, maka tahun berikutnya adalah 31, maka dimasukkan 0 ditambah 10 dikali 31 sama dengan Y31 sama dengan 310.
Selanjutnya yaitu mencari uji koefisien regresi sederhana. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau Y dengan rumus T hitung yaitu R akar dari N dikurangi 2 dibagi akar dari 1 dikurangi R kuadrat. Kemudian masuk ke dalam studi kasus yang di atas untuk mencari R terlebih dahulu yaitu dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kemudian dimasukkan data-data tersebut menjadi 30 dikali 128.960 dikurangi 592 dikali 5.920 dibagi akar dari 30 dikali 12.896 dikurangi 592 dikuadratkan, kemudian dikali akar dari 30 dikali 1.289.600 dikurangi 5.920 dikuadratkan. Selanjutnya yaitu 3.868.800 dikurangi 3.504.640 dibagi akar dari 386.880 dikurangi 350.464 dikali akar dari 38.688.000 dikurangi 35.046.400, kemudian mendapatkan hasil 346.160 dibagi akar dari 36.416 dikali akar dari 3.641.600, kemudian mendapatkan hasil 364.160 dibagi 190,82 dikali 1908,29, kemudian hasilnya yaitu 364.160 dibagi 364.139, maka R-nya mendapatkan 1,00, maka dikuadratkan yaitu R kuadrat mendapat 1. Selanjutnya yaitu mencari T hitung dengan rumus R akar dari N-2 dibagi akar dari 1 dikurangi R kuadrat, kemudian dimasukkan R-nya yaitu 1, kemudian N-nya 30 dikurangi 2, kemudian akar dari 1 dikurangi 1 mendapatkan hasil 1 akar dari 28 dikurangi dibagi 0 yaitu mendapatkan hasil 1 dikali 5,29 dibagi 0, kemudian mendapatkan T hitung yaitu sebesar 5,29. Setelah mencari T hitung, kemudian mencari T tabel, di mana yaitu tingkat signifikansinya yaitu atas pengujian dua sisi, maka tingkatnya itu 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan yaitu atau DF yaitu dengan N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 30 dikurangi 2 dikurangi 1 yaitu mendapatkan 27. Di mana N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Kemudian kita akan mendapatkan tabel yang dirumuskan ke dalam Microsoft Excel dengan rumus sama dengan tin V dalam kurung 0,05 titik koma 27, kemudian
kurung tutup, kemudian tekan enter, maka hasilnya akan mendapatkan 2,051. Maka nilai T hitungnya yaitu lebih besar dari T tabel, yakni 5,29 lebih besar dari 2,051. Maka kesimpulannya adalah karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yakni 5,29 lebih besar dari 2,051, maka H0-nya ditolak, yang artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Jadi, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa biaya promosi berpengaruh terhadap volume penjualan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.